Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7 hari ini? Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Perkenalkan anak-anakku kelas 7. Ibu adalah Ibu Suhartati MPD, biasa dipanggil Ibu Tati, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teks deskripsi. Mata pelajaran kelas 7 akan diampu oleh Hajah Suhartini SPD. Tapi pada kesempatan pertama ini kita akan mengadakan kolaborasi. Sehingga Bu Tati pada pertemuan kali ini akan mengajar pembukaan di materi kelas 7. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hajah Suhartini SPD. Begitu anak-anakku? Oke. Teks deskripsi adalah materi pelajaran yang ada di kelas 7 di semester 1. Setelah pembelajaran online pada kesempatan kali ini, kalian diharapkan dapat menentukan ciri umum teks deskripsi. Ciri umumnya apa? Yaitu dari segi objek dan tujuan teks deskripsi. Ya, materi ada di buku paket. Untuk penugasannya nanti adalah untuk mencari teks deskripsi dari segi objek dan tujuan yang menjadi indikator pada kesempatan pembelajaran online di pertama kali ini. Ya, nanti penugasannya bagaimana akan kita lanjutkan di akhir pembelajaran online di sesi ini. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu cintai, apakah itu teks deskripsi? Oke. Sebelum kita menelaah lebih lanjut mengenai teks deskripsi, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu untuk pemahaman konsep teks deskripsi kita. Lagunya apa Bu Tati? Lagunya teks deskripsi dari Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa. Sudah siap anak-anakku kelas 7? Tetap semangat di rumah. Oke, kita mulai menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Semangat, kita gabung kombinasikan nasionalisme dalam pembelajaran teks deskripsi ini. Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan dari Ismail Marzuki, sebagai pengantar kita untuk mempelajari teks deskripsi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.
sebagai pengantar pembelajaran hari ini, kita masukkan konsep tentang pengertian teks deskripsi. Anak-anakku, untuk teks deskripsi, setelah konsep dari teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan. Dari lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, ya, kita bisa mengetahui. Kita belum tahu kondisi Indonesia bagaimana, tapi dengan lagu teks deskripsi tadi kita bisa mengetahui gambaran tentang kondisi Indonesia. Jadi apakah teks deskripsi itu? Teks deskripsi yaitu teks yang memberikan gambaran secara jelas suatu objek, tempat, atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan. Kalian tidak mengetahui, tidak perlu datang langsung ke suatu objek, tapi dengan adanya gambaran teks tersebut kalian bisa mengetahui, oh, teks tersebut di sebelah kanan ada ini, kondisinya ini, suasananya begitu. Itulah teks deskripsi. Kuncinya apa? Menggambarkan. Pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan tentang keindahan wisata Indonesia? Banyak, Bu Tati. Contohnya di Semarang apa? Ada Lawang Sewu, Pantai Marina, terus kemudian keindahan, bisa objek tempat, misalkan tempatnya bisa MAJT lah. Pada kali ini kita akan memberikan satu contoh untuk mengetahui pemahaman tentang teks deskripsi. Perhatikan ya. Teks deskripsinya adalah tentang Candi Borobudur. Pernahkah datang ke Candi Borobudur? Belum, Bu, saya belum pernah datang ke sana. Nah, dengan teks deskripsi ini seolah-olah kalian sudah datang di Candi Borobudur, walaupun sebenarnya kalian belum pernah datang, belum pernah berkunjung. Kita pahami ya bentuk teksnya. Judulnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi yang sangat indah yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan situs ini pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi ini berbentuk bujur sangkar yang dihiasi dengan stupa-stupa yang indah. Tepat di tengah-tengah stupa-stupa yang melingkar cantik tersebut terdapat stupa utama yang cukup besar, seolah-olah memang kota candi itu berada di kota candi itu sendiri. Situs ini memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, sehingga menjadikannya sebagai situs peninggalan kerajaan Buddha yang terlengkap di dunia. Hingga kini, Candi Borobudur tersebut terawat dan tertata dengan sangat baik, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Selain mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, juga akan mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Anak-anakku yang Ibu cintai, kelas 7, dari teks deskripsi candi tersebut, kita bisa mengetahui gambaran tentang candi tersebut walaupun kita tidak pernah berkunjung ke Candi Borobudur tersebut. Ada ciri khusus dari teks deskripsi, baik dari segi isi dan segi objek. Kita belajar dari Candi Borobudur tersebut. Dari segi objek, ya, nanti yang diobjekkan apa? Dari segi tujuan yang ditujuankan apa? Teks deskripsi dari segi isi dideskripsikan secara rinci objeknya. Anak-anakku perlu diperhatikan ya. Ciri isi berdasarkan objek dari teks deskripsi tersebut. Jadi teks deskripsi itu membicarakan tentang apa objeknya, itu ciri isi. Ingat ya, ciri isi. Ciri
tujuan ya menggambarkan secara konkret dari isi teks tujuan teks deskripsi tersebut. Tujuannya untuk apa? Nah, kita sudah belajar ya, isi teks deskripsi bersifat personal. Anak-anakku, dari teks deskripsi tersebut ya, dari Candi Borobudur berarti segi isinya apa? Ada segi sisi objek dan ada segi sisi tujuan. Objeknya apa? Belajar. Dari teks deskripsi tersebut, ya objek yang digambarkan apa? Candi Borobudur. Tentang apa Bu Tati? Keindahannya ya. Kalian melihat relief, kalian melihat stupa, pemandangan dari bacaan tadi. Berarti ciri teks objeknya adalah tentang keindahan Candi Borobudur. Tujuannya untuk apa? Menggambarkan bagaimana keindahan dari teks Candi Borobudur tersebut. Jadi dari segi tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Kalau isi secara objektif, kalau tujuan secara subjektif. Jadi keindahannya mungkin tiap orang, tiap siswa akan berbeda-beda. Saya menggambarkan teks deskripsinya dari keindahan reliefnya Bu, keagungan reliefnya. Saya menitik beratkan pada keindahan dari pemandangannya Bu Tati. Beda-beda karena bersifat subjektif. Ciri tujuan bersifat subjektif, tergantung cara pandang pembaca. Lalu ya, bagaimanakah cara kita agar bisa memahami isi teks deskripsi? Ingat, belajar memahami teks deskripsi yaitu dengan cara membaca dengan saksama isi yang ada di dalam teks. Bahasa Indonesia anak-anakku tidak seperti matematika ya. Cara kita belajarnya pun beda. Bahasa Indonesia kalian harus membaca. Tanpa membaca kalian tidak akan bisa memahami pertanyaannya. Begitu pula dengan teks deskripsi, kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu secara saksama. Kalau tidak paham bagaimana Bu Tati? Ulang lagi, review, diulang sambil kalian memahami. Harus paham secara betul isinya. Kalau sudah secara betul isinya, baru kalian bisa menentukan ciri isi secara objektif apa, ciri secara tujuannya apa. Ya, oke. Sekarang yuk kita membaca teks deskripsi lagi untuk memahami konsep dari teks deskripsi ini sebelum nanti kita ada penugasan di akhir pembelajaran online pada kali ini. Teks deskripsinya adalah tentang Pantai Parangtritis. Sudah berkunjungkah ke Pantai Parangtritis? Belum Bu Tati? Oke, kalau belum, secara sekilas dengan membaca teks Parangtritis secara saksama ini seolah-olah kita telah terbawa ke Pantai Parangtritis. Parangtritis nan indah. Oke, kalian bisa melihatnya. Anak-anakku, siapkan buku siswa. Ini adalah buku siswa kelas 7 yang sudah kalian ambil dari perpustakaan. Silahkan dibuka halaman 3. Ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi dengan judul Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih, berdegradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai secara sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona.
Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Anak-anakku, apakah objek yang ada digambarkan dari teks deskripsi tersebut? Ya, dari segi isi tadi kita belajar secara objek. Objek itu apa? Konten isi teks deskripsi itu isinya tentang apa? Bersifat objektif. Jadi semua orang akan mengatakan hal yang sama. Yang diobjekkan apa? Tentang keindahan Pantai Parangtritis. Berarti objeknya adalah Pantai Parangtritisnya. Ya, kemudian tujuannya untuk apa? Menggambarkan dari teks Pantai Parangtritis tersebut. Tujuan penulis dengan adanya teks tersebut tujuannya apa? Untuk menggambarkan. Yang digambarkan apa? Oh, mungkin tentang keindahan Pantai Parangtritis yang digambarkan. Karena teks tersebut tadi dijelaskan bahwa degradasi pantainya, pasir putihnya, ombaknya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis, ya. Jadi objeknya Pantai Parangtritis, tujuannya adalah menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Anak-anakku, kita berada di akhir pembelajaran ini. Sebelum kita closing pembelajaran online kali ini, simpulannya. Simpulan kita pelajaran kali ini apa? 1. Teks deskripsi itu bersifat menggambarkan. Jadi definisi teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara detail. Sehingga seolah-olah walaupun kalian tidak pernah membaca teks tersebut, tidak pernah berkunjung ya ke objek tersebut, kalian bisa menggambarkan keindahannya, menggambarkan kondisinya, suasananya dari teks yang ditulis oleh pembaca. Cirinya bisa dilihat dari apa, Bu Tati? Ada 2 hal yang bisa kita lihat dari ciri teks deskripsi. Ciri isi, konten objeknya, dan ciri tujuannya. Ciri isinya objek, berarti objek yang digambarkan apa? Tentang apa konten isi teks deskripsi itu? Nah, isinya. Pembaca saat menulis teks deskripsi itu tujuannya untuk apa? Menggambarkan apa? Sifatnya bersifat subjektif. Kalau konten objek bersifat objektif. Penugasan assignmentnya menentukan isi teks deskripsi dari segi objek dan tujuan dari teks bacaan buku paket halaman 3 dan 5. Kalian buka buku paket halaman 3 dan 5. Teks 2-nya adalah tentang dengan judul Ayah Panutanku. Teks ketiganya adalah tentang Ibu Inspirasiku. Dan teks ketiganya adalah Si Bagas Kelinciku. Ada 3 teks ya. Kalian bentuk kolom seperti halaman 6. Bentuk kolomnya seperti halaman 6. Objek yang digambarkan 1 itu menunjukkan teks pertama, Parangtritis tadi. Ada 4 baris ya. Di halaman 6 ada 4 baris, maksudnya teks pertama itu teks dengan judul Pantai Parangtritis yang sudah kita bahas, jadi tidak perlu dikerjakan. Ditulis boleh Bu Tati, silahkan kalau mau ditulis. Teks kedua judulnya tentang Ayah Panutanku, bacaannya ada di buku paket halaman 4 kalau itu ya. Kemudian teks ketiganya dari Ibu Inspirasiku, nanti masuk ke nomor 3. Teks ketiganya sebagai ibu bacaannya adalah Ibu Inspirasiku. Teks keempat adalah Si Bagas Kelinciku. Kalian tentukan dari segi objek dan dari segi tujuan. Kemudian tugasnya ditulis di mana Bu Tati? Silahkan ditulis di buku catatan kalian atau buku tugas kalian khusus mapel bahasa Indonesia. Kemudian tugasnya nanti Ibu buat assignment yang ada di Teams, di channel grup Mapel Bahasa Indonesia tugas KD 3.1 ya. Tugas ditulis di buku catatan, di foto ya. Setelah kalian mengerjakan tugasnya, dibuat kolomnya seperti buku paket halaman 6. Ditulis di buku catatan, kalau sudah difoto, kemudian dikirim lewat assignment Teams di kelas masing-masing.
Kalau kelas 7A lihat assignment kelas 7A mapel bahasa Indonesia. Kalau 7B lihat assignment kelas 7B di mapel bahasa Indonesia. Begitu seterusnya sampai 7D. Pengerjaan tugasnya bagaimana Bu Tati? Maksimal 1 minggu. Jangan ditunda-tunda. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan komunikasikan segala sesuatunya dengan wali kelas. Wali kelas akan mengupayakan untuk mengomunikasikannya dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran tersebut. Itulah pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini dengan KD menentukan unsur mengidentifikasi teks deskripsi. Anak-anakku, pesan dari Bu Tati dan Bapak Ibu guru semua, tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Turuti perintah orang tua dan Bapak Ibu guru dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Apalagi tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Semakin kalian menunda-nunda pekerjaan, semakin banyak tugas-tugas yang tertumpuk hingga tidak terselesaikan. Selamat, kita punya salam pagi yang kelas 7 belum tahu. Kalau ditanya selamat pagi, kita jawabnya pagi, luar biasa, tetap semangat. Begitu? Kita ulangi lagi. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bu Tati dan Bapak Ibu guru ya untuk melakukan pembelajaran online kali ini, dan ikuti terus perintah dari Bapak Ibu guru walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.